Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan jawab soal dari mata kuliah pengantar ilmu jurnalistik. Yang pertama, apa itu jurnalistik? Jurnalistik yaitu sebuah proses atau ilmu dalam pengumpulan, penulisan, penyuntingan, dan publikasi berita. Jurnalistik disebut juga dengan kewartawanan. Jurnalistik berasal dari kata jurnal yang artinya catatan harian atau catatan tentang peristiwa sehari-hari atau dimaknai juga dengan surat kabar. Kata jurnal bersumber dari bahasa Latin, yaitu diurnalis, yang artinya orang yang melakukan pekerjaan jurnalistik. Jadikan secara etimologis, jurnalistik yaitu laporan mengenai kejadian sehari-hari yang sekarang dikenal dengan istilah berita, news. Pengertian sederhana dari jurnalistik yaitu aktivitas yang berkaitan dengan pencatatan atau melaporkan setiap hari. Lalu, mengapa jurnalistik menjadi bagian dari komunikasi massa? Jurnalistik sangat berperan penting dalam menyampaikan informasi pada khalayak ramai. Komunikasi massa akan membutuhkan jurnalistik untuk menyampaikan informasi. Media massa merupakan istilah yang digunakan oleh publik dalam mereferensi tempat dipublikasikannya suatu berita. Hasil kerja jurnalistik para wartawan dipublikasikan melalui media massa. Setiap berita dalam jurnalistik menjadi tidak bermakna tanpa mendapat dukungan atau dipublikasikan melalui media. Jadi, media massa merupakan tempat untuk menyampaikan berita dan menjadi bagian dari komunikasi massa. Soal yang kedua adalah jelaskan sejarah dan perkembangan jurnalistik. Sejarah jurnalistik, berbagai literatur tentang sejarah jurnalistik senantiasa merujuk pada Acta Diurna. Pada zaman Romawi kuno, masa pemerintahan Kaisar Julius Caesar 100-44 sebelum Masehi. Acta Diurna yakni papan pengumuman atau sejenis majalah dinding atau papan informasi sekarang, yakini sebagai produk jurnalistik pertama, pers, media massa, atau surat kabar harian pertama di dunia. Julius Caesar pun disebut sebagai bapak pers dunia. Sebenarnya, Kaisar hanya meneruskan dan mengembangkan tradisi yang muncul pada permulaan berdirinya kerajaan Romawi. Saat itu, atas perintah Raja Imam Agung, segala kejadian penting dicatat pada annals, yaitu papan tulis yang digantungkan di serambi rumah. Catatan pada papan tulis itu merupakan pemberitahuan bagi setiap orang yang lewat dan memerlukannya. Saat berkuasa, Julius Caesar memerintahkan agar hasil sidang dan kegiatan para anggota Senat setiap hari diumumkan pada Acta Diurna. Demikian pula berita tentang kejadian sehari-hari, peraturan-peraturan penting, serta apa yang perlu disampaikan dan diketahui rakyatnya. Papan pengumuman itu ditempelkan atau dipasang di pusat kota yang disebut Forum Romanum, Stadion Romawi, untuk diketahui oleh berita di Acta Diurna kemudian disebarluaskan. Saat itulah muncul para diurnari, yakni orang-orang yang bekerja membuat catatan-catatan tentang hasil rapat senat pada papan Acta Diurna itu setiap hari. Untuk para tuan tanah dan para hartawan, dari kata Acta Diurna inilah secara harfiah kata jurnalistik berasal, yaitu kata diurnal. Dalam bahasa Latin berarti harian atau setiap hari. Diadopsi ke dalam bahasa Prancis menjadi du jour dan bahasa Inggris journal, yang berarti hari, catatan harian atau laporan. Dari kata diurnari muncul kata jurnalis dan jurnalis atau wartawan. Dalam sejarah Islam, cikal bakal jurnalistik yang pertama kali di dunia adalah pada zaman Nabi Nuh. Saat banjir besar melanda kaumnya, Nabi Nuh berada di dalam kapal beserta sanak keluarga, para pengikut yang soleh, dan segala macam hewan. Untuk mengetahui apakah air bah sudah surut, Nabi Nuh mengutus seekor burung dara keluar kapal untuk memantau keadaan air dan kemungkinan adanya makanan. Sang burung dara hanya melihat daun dan ranting pohon zaitun yang tampak muncul ke permukaan air. Ranting itu pun dipatuk dan dibawanya pulang ke kapal. Nabi Nuh pun berkesimpulan air bah sudah mulai surut. Kabar itu pun disampaikan kepada seluruh penumpang kapal. Atas dasar fakta tersebut, Nabi Nuh dianggap sebagai pencari berita dan penyiar kabar wartawan pertama kali di dunia. Kapal Nabi Nuh pun disebut sebagai kantor berita pertama di dunia. Perkembangan teknologi yang pesat dan didorong untuk berkebutuhan cepat membuat teknologi menjadi salah satu tolak ukur dalam perkembangan dunia di era modern. Begitu juga dengan media, khususnya media jurnalisme. Media yang dulu hidup di era analog atau masih dengan cara yang konvensional, maka di era modern dikenal dengan era digital. Media jurnalistik juga mendapatkan dampak dari era modern, yaitu digitalisasi. Banyak perusahaan media cetak harus bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada.
agar informasi yang disampaikan ke khalayak tetap menjadi prioritas utama. Maka muncullah media online atau yang dikenal dengan jurnalisme online. Dengan munculnya media baru ini, membuat semuanya menjadi lebih mudah dan praktis. Praktek jurnalisme juga akan semakin sulit dihadapi oleh para pekerja media. Kita mendengar kata online yang terlintas dalam benak kita pasti internet. Internet adalah penghubung antara satu dengan yang lain. Semuanya dapat saling terhubung meskipun terpisah jarak. Kemudahan dan praktisan dalam menggunakan internet membuat banyak orang tertarik untuk menggunakannya. Internet melahirkan banyak situs yang dapat kita akses. Salah satu hal yang sedang populer saat ini adalah kehadiran jurnalisme baru yang disebut dengan jurnalisme online. Soal yang ketiga yaitu jelaskan fungsi pers menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Yang pertama, memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi mengenai berbagai hal seperti informasi ekonomi, politik, hobi, dan berbagai bidang lainnya. Oleh karena itu, pers memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat dan berimbang. Yang kedua, fungsi pers sebagai media pendidikan. Dalam perkembangannya, pers juga turut andil dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Sebagai media pendidikan, pers berperan penting dalam pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan hidup manusia. Yang ketiga, fungsi pers sebagai media hiburan. Adapun bentuk hiburan yang digunakan oleh pers tetap pada aturan yang berlaku, di mana hiburan harus tetap mendidik dan tidak melanggar nilai moral, HAM, agama, dan peraturan lain yang tidak diperbolehkan. Yang keempat, fungsi pers sebagai media kontrol sosial. Fungsi pers berikutnya ialah untuk mengontrol, mengoreksi, mengkritik sesuatu yang bersifat konstruktif atau tidak membangun. Yang kelima, fungsi pers sebagai lembaga ekonomi, di mana media massa tidak hanya bertujuan untuk menghidupi penerbit media massa sendiri, tetapi dituntut mampu membantu atau menyerap lapangan pekerjaan. Soal nomor 4, jelaskan 4 sistem pers yang diketahui dan negara mana saja yang menggunakannya. Teori pers yang pertama adalah teori pers otoriter atau teori otoritarian. Menurut teori ini, pers mempunyai tugas untuk mendukung dan membantu politik pemerintah yang berkuasa untuk mengabdi kepada negara. Negara penganut pers otoriter adalah Inggris, Prancis, Spanyol, dan Jerman. Yang kedua, teori pers bebas libertarian teori. Teori pers bebas yang berkembang di Amerika dan negara-negara barat lainnya ini menekankan pada kebebasan media, terutama dari pemerintah, walaupun masih terikat pada berbagai aturan, batasan, dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Teori pers bebas merupakan respon terhadap teori otoriter. Yang ketiga, teori tanggung jawab sosial, social responsibility theory. Selain teori pers bebas, teori tanggung jawab sosial juga berkembang di Amerika. Teori ini menekankan pada tanggung jawab moral dan tanggung jawab sosial orang-orang atau lembaga-lembaga yang menjalankan media massa. 4. Teori media Soviet, Soviet Media Theory atau Soviet Communist Media Theory. Nama lain dari teori media Soviet adalah teori media Soviet komunis. Teori media Soviet berasal dari postulat dasar Karl Marx dan Engels serta prinsip-prinsip Lenin. Pemerintah mengambil alih kendali atau kontrol seluruh media dan komunikasi untuk melayani kelas pekerja dan kepentingannya. Negara penganut teori media Soviet adalah Rusia.